Shalom, apa kabarnya? Luar biasa Bapak Ibu ya. Syukur kepada Tuhan hari ini tidak berasa kita udah masuk minggu ke-7 pada tahun 2023 ini, yaitu bulan kedua perjamuan kudus kita yang kedua. Kita tahu Bapak Ibu, kita sudah mengimani dan meyakini apa yang disampaikan Tuhan melalui gembala sidang kita bahwa berkata bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kebangkitan, tahun pemenang. Amin. Kita dikatakan Tuhan bilang bangkit jadilah pemenang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bangkit jadilah pemenang. Jadi kita harus menjadi pemenang. Tidak ada pemenang kalau tidak ada pertandingan. Tidak ada pemenang jika tidak ada yang dikalahkan. Amin. Jadi harus ada yang dikalahkan. Apa yang harus dikalahkan? Minimal yang kita tahu secara umum itu adalah kalahkan kedagingan kita. Amin. Karena penghalang kita menjadi pemenang itu adalah prioritas paling besar itu adalah diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita. Maka tidak akan ada pemenang tanpa ada yang dikalahkan. Berarti kita harus siap-siap untuk berperang untuk menjadi pemenang. Yang setuju kan kata amin? Bapak Ibu terkasih dari Yesus. 30 menit ke depan ini kita mau belajar apa yang diberikan Tuhan nasihat kepada kita untuk kita mendapat janji-janji Tuhan. Kita belajar dari beberapa hamba Tuhan yang gagal menerima janji Tuhan dan kita belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang terdahulu bagaimana mereka juga sukses dalam meraih janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar sungguh-sungguh hari ini. Kita mau lihat apa yang membuat kita bisa gagal. Saya percaya kita semua ini kita yakin bahwa kita aminkan bahwa tahun 2023 adalah tahun kebangkitan dan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Apapun keadaan, apapun situasinya. Kalau Tuhan sudah bersabda melalui hambanya untuk sampaikan kepada kita, saya percaya itu ya dan amin. Sekalipun tidak semua orang nanti sampai 2003 tadi mendapat janji ini. Oleh karena itu kita berdoa semua kita untuk mendapatkannya. Oleh karena itu hari ini kita belajar dari pendahulu kita supaya kita menjadi orang bijak. Orang bilang begini dalam dunia itu orang bodoh itu adalah mengulang kesalahannya berkali-kali. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahannya, tetapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Saya percaya Bapak Ibu mau menjadi orang yang bijak. Amin. Kita tidak belajar dari kesalahan kita, tapi mari kita belajar dari kesalahan orang lain pada hari ini. Bagaimana Paulus mengajar kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat pertama, 2 minggu yang lalu kalau Bapak ikut baca bacaan hebat, bacaan renungan kita setiap hari, Bapak Ibu 2 minggu yang lalu pasti membaca ayat ini. 1 Korintus 10 di ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang umat Israel yang keluar dari Mesir. Dikatakan mereka mendapat hal-hal semua yang sama. Perlindungan awan api semua sama, makanan rohani semuanya sama mereka dapatkan. Tetapi di ayat 6 dikatakan tidak semua mereka, tetapi sebagian dari mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka berbuat jahat. Apa kejahatan yang mereka perbuat? Ayat 7 menjelaskan perbuatan jahat mereka adalah penyembah berhala. Ayat 8 menyatakan bahwa kejahatan mereka adalah mencobai Tuhan, percabulan dan sungut-sungut. 4 kejahatan yang dilakukan umat Israel sehingga mereka dibinasakan. Sebagian besar dari mereka dibinasakan. Para hamba-hamba Tuhan pas teolog berkata bahwa yang masuk dalam tangan itu tidak ada yang keluar dari Mesir. Semuanya mati di padang gurun. Yang masuk adalah yang lahir sepanjang perjalanan itu. Tapi kita tidak. Yang jelas hari ini di ayatnya yang ke-11. Coba buka ayat 11 kita bacakan bersama-sama. Ayat 11 kita baca bersama. 3, 2, 1. Semuanya ini telah sebagai contoh. Contoh buat siapa? Buat Bapak Ibu dan saya. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi
kita yang pada waktu di mana berarti ini peringatan untuk Bapak, Ibu, dan saya yang kita sama-sama hidup di zaman akhir ini. Setuju kan, amin? Jadi ada peringatan. Sekalipun umat Israel dari Mesir dibawa keluar, itu tujuannya adalah ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang penuh dengan berkat. Berkat yang melimpah. Bukan berkat tanggung-tanggung. Ada janji Tuhan kepada Musa, bawa mereka untuk melepaskan mereka dari perbudakan, dari kesusahan, kesengsaraan. Mari, Tuhan punya rancangan yang indah atas mereka supaya mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? 40 tahun mereka berkutak-katik. Karena apa? Mereka melakukan kejahatan. Mereka menyembah berhala. Kita tahu di saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mereka tidak sabar menanti. Mereka membuat lembu emas dan menyembah. Sepanjang perjalanan mereka itu melakukan pencabulan, ya, mereka bersungut-sungut, dikasih makan salah, enggak dikasih makan salah, ya, dikasih mau apa dikasih, mau makan, mau daging dikasih daging, masih semua salah bersungut-sungut. Akhir daripada itu, maka mereka binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, sambil menanti janji Tuhan, jangan lakukan 4 hal ini. Amin. Jangan mencari alternatif apapun. Fokuslah kepada Tuhan. Ya, kalau kita masih mencari alternatif lain dengan cara berpikiran manusia dan kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, maka percayalah, Yakobus 1 ayat 6 dan seterusnya bilang, orang yang seperti itu seperti gelombang laut yang terombang-ambing. Jangan pernah berpikir Anda akan mendapat apapun. Amin. Kita fokus percaya kepada Tuhan. Ini yang diajarkan kepada kita hari ini. Perhatikan, belajar dari kesalahan orang lain supaya kita menjadi bijak. Amin. Jangan belajar dari kesalahan sendiri. Boleh belajar dari kesalahan sendiri, tetapi akan lebih bijak belajar. Paulus mengajarkan kita untuk kita belajar bijak. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Ini hal pertama yang membuat gagal karena kita membuat jahat. Oleh karena itu di dalam Mazmur 119 ayatnya 11 berkata, waktu kita pegang janji Tuhan, jangan sampai berbuat dosa. Ya, dia katakan Mazmur 119 ayatnya 11, perhatikan baik-baik. Kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita tahun 2023 adalah datang kebangkitan dan kemenangan, Bapak Ibu. Dalam hati simpan itu janji Tuhan. Simpan janji Tuhan itu dalam hati kita. Kenapa kita simpan? Kita tahu janji Tuhan itu akan tergenapi bila kita tidak berbuat jahat. Amin. Supaya kita tahu waktu kita bagi janji Tuhan, untuk memperoleh janji Tuhan, jangan berbuat jahat. Supaya apa? Jangan kita buat dosa. Amin. Jadi hindari dosa. Ini yang menuntun setiap kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, untuk pendapatnya tidak bisa modalnya hanya iman. Amin. Ingat baik-baik, tidak bisa hanya modalnya iman. Sebesar apapun imanmu, kalau imanmu tidak berakar, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Namun, kalau imanmu berakar, sekecil biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Iman sekecil biji sesawi itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Namun iman sebesar apapun kalau engkau tidak berakar, gampang sekali terombang-ambing. Dan Anda tidak akan mendapat apa-apa dan kita akan tidak mendapat apa-apa. Contoh Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kalau di dalam Matius 14 ayat 25, 26 sampai ayat 30 itu bicara perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 25, jam 3 pagi, Yesus berjalan menuju tengah laut di mana murid-muridnya telah berlayar. Pada jam 3 pagi itu ayat 25 di berjalan. Ayat 26, semua muridnya ketakutan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini ada hubungan nanti kita. Waktu muridnya melihat mereka ketakutan. Karena mereka pikir hantu. Ayat 27. Lihat imannya Petrus. Saya berkali-kali
Kalau kita lihat imannya Petrus di awal ini luar biasa. Waktu dia melihat Yesus itu, yang belum 100% itu Yesus, yang di mana yang lain bicara hantu, waktu itu dia tampil, dia bilang begini, Tuhan kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Iman besar enggak? Besar enggak imannya seperti ini? Luar biasa Bapak Ibu. Saya ngomong kapan tuh, kalau kita berjalan misalkan kita ke Plaza Indonesia atau kita pergi Puri Mall itu ya. Kan di tengah itu ada hall itu ya, kita naik ke lantai 4. Misalnya kalau di bawah itu ternyata kita lihat ada Yesus gitu. Yesus engkau itu, kalau engkau suka aku terjun di situ, berani gak? Kira-kira itulah imannya Petrus. Luar biasa kan? Ayat 28. Tuhan bilang datang. Mari jalan. Melangkah enggak? Melangkah. Iman yang luar biasa toh? Iman luar biasa enggak? Luar biasa. Tetapi ayat 29 terjadi. Waktu ada angin. Dia mulai ragu. Imannya goncang. Ini yang saya bilang iman besar. Tetapi tidak berakar. Hanya karena angin. Iman yang awalnya begitu menggebu-gebunya yang luar biasa begitu. Dikalahkan hanya hal angin. Padahal angin itu sebelumnya sudah ada. Sebelum Yesus berjalan itu mereka dikatakan sudah terombang ambing kapal mereka. Tetapi waktu dia jalan ada angin. Dia mulai bimbang dan ragu. Akhirnya dia tenggelam. Tetapi kesempatan ujian tadi. Orang yang dikasih Tuhan walaupun jatuh tidak tergeletak. Amin. Petrus jatuh tapi tidak tergeletak. Tangan Tuhan langsung menolong dia. Ayat 30 apa kata Tuhan? Hai engkau orang kurang. Kalau kita lihat awal imannya Petrus, apa kurang percaya? Di antara kita tidak ada yang seperti itu saya rasa. Tapi Tuhan katakan yang model begini, hai engkau orang kurang percaya. Kalau Bapak Ibu miliki iman yang tak tergoncangkan. Amin. Kalau iman kecil tidak tergoncangkan, engkau bisa memindahkan gunung. Firman Tuhan bilang. Tetapi iman besar tidak berakar. Hanya karena angin. Padahal angin itu sudah terjadi waktu mereka sudah berjalan. Mereka itu berjalan dari waktu Yesus datang jam 3 pagi Bapak Ibu. Mereka jalan tuh kira-kira maghrib. Artinya itu perjalanan sudah cukup lama, udah 9 jam. Walau perahu itu hanya didayung, hanya menggunakan angin, itu udah sangat jauh. Sudah terombang-ambing. Tetapi kenapa Petrus bisa goncang? Karena itu. Oleh karena itu Bapak, kita belajar dari hal ini. Waktu kita dijanjikan Tuhan, waktu Tuhan memberikan janji kepada kita, berarti bukan tidak ada persoalan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya masuk hari ini, minggu kedua, bulan kedua ini, saya percaya rasanya janji ini jauh panggang dari api. Amin. Tahu jauh panggang dari api. Rasanya nggak mungkin sudah ada persoalan demikian hadapi. Masuk ke tahun ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak masalah yang kita hadapi. Amin. Rasanya seperti apa? Itulah angin yang akan menjatuhkan iman kita. Mari hari ini kita bangkit, kita mesti fokus kepada janjinya Tuhan. Amin. Angin sepoi, angin kencang, angin badai, semua itu menjadi penghalang bagi hidup kita. Amin. Untuk mendapat janji Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Nah, 2 hal ini Bapak Ibu kita belajar untuk kita teguh dengan fokus Tuhan. Kita lihat orang yang teguh dengan fokusnya Tuhan yang berhasil memenuhi janji Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu. Kita melihat Ishak. Ishak itu dalam Kejadian 26 ayat 1 itu dikatakan musim kelaparan. Kelaparan ini, kenapa ditulis kelaparan ini bukan pertama? Itu mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kelaparan pertama itu sudah dilihat Ishak bagaimana caranya. Waktu kelaparan pertama Abraham pergi ke Mesir. Nah di dalam hatinya Ishak mungkin ya tidak tertulis. Tetapi saya percaya di dalam hati Ishak mau pergi ke Mesir. Karena apa? Karena ayat 3 Tuhan berkata kepada dia, jangan pergi ke Mesir.
Jangan pergi ke Mesir, tetap ke situ. Karena Tuhan janji Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Perhatikan baik-baik. Di musim kelaparan, kekeringan, di saat begitu, untuk mendapat janjinya Tuhan kepada Abraham, untuk menggenapi supaya Ishak menjadi bangsa yang besar, keturunan yang memenuhi bumi ini, dikatakan Tuhan genapi. Sekali lagi, kondisinya tidak memungkinkan secara manusia, tetapi Tuhan bilang tetap di situ. Akhirnya Ishak di situ. Ayat 12, di dalam kekeringan, di dalam kesusahan, Ishak mulai menabur. Ayat 12, Ishak mulai menabur. Ayat ke-13, Ishak diberkati berlimpah, menjadi kaya, dan semakin kaya. Setelah semakin kaya, hamba-hambanya mulai menggali sumur Abraham yang pernah ditimbun. Tetapi persoalan belum selesai sampai di situ. Ayat 20, waktu muridnya menggali sumur yang airnya berbual-bual, timbul masalah. Orang Filistin kejar, klaim bahwa itu tanah mereka. Apa Ishak yang sudah kaya, yang punya hamba-hamba yang banyak, mempertahankan itu? Tidak. Ishak lepaskan itu. Maka sumur itu disebut Esek. Ayat ke-21, pergi lagi, gali lagi, keluar lagi yang membual, tidak selesai. Datang lagi, klaim bahwa itu tanah mereka. Apa Ishak pertahankan lagi? Tidak. Ishak lepaskan. Maka sumur itu disebut Kitna. Terus Bapak Ibu, ayat ke-22. Gali lagi. Banyak lagi, lebih daripada yang satu yang kedua. Di situ tidak ada lagi pertengkaran. Maka sumur itu disebut Rehobot, yang sampai hari ini masih ada itu sumur Rehobot. Di ayat ke-30-an, 32, mereka setelah ayat ke-22 atau 23 mereka pergi ke Seba. Maka di Seba mereka menemukan lagi sumur yang lebih banyak lagi airnya. Yang luar biasa, yang disebut sumur Seba. Karena dia ada di kota Berseba yang sampai hari ini ada. Bapak Ibu terkasih dalam saudara, kalau Tuhan sudah merancangkan berkat bagi kita, tidak ada satupun yang bisa mengambil. Amin. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ribut, jangan konflik oleh karena berkat. Kalau berkat itu sudah disiapkan bagi kita, percayalah dengan cara apapun tidak ada yang bisa merebutnya. Engkau kelihatannya Ishak kehilangan 2 sumur. Kelihatannya hilang. Tetapi 2 sumur yang lebih melimpah diberikan Tuhan kepada Ishak. Ini contoh bagaimana Ishak taat dan berani nabur di tahun-tahun yang tidak memungkinkan menuai. Hanya satu modalnya. Percaya apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Hari ini kalau kita mau masuk tahun 2023 bangkit dan menjadi pemenang, tidak ada lain. Perkatakan firman ini siang dan malam. Amin. Seperti Yosua masuk ke tanah Kanaan. Modalnya satu. Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 6, 8, 9 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati. Ayat 8 itu lebih dahsyat lagi, dia bilang, perkatakan Taurat Tuhan. Artinya perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Amin. Amin. Untuk mendapat tanah Kanaan, untuk mendapat janji Tuhan itu perlu peperangan. Amin. Kita maunya instan.
Kita maunya instan. Makanya banyak sekali hamba Tuhan yang mengutip ayat yang gak ngerti. Ada ayat kepada Yosua, setiap tanah yang kau injak milikmu. Amin. Saya dulu sama Pak Hengki itu pernah pelayanan tuh ke Cina. Ada tanah yang mau disewa. Doa dengan ayat itu. Saya dalam hati saya gak boleh. Kita injak tanahnya menjadi milik kita. Hai, Yosua nginjak tanah itu artinya sudah pemenang, sudah perang. Amin. Sudah berdarah-darah itu. Anda bisa menginjak tanah musuh kalau nggak menang. Kalau udah jadi pemenang, semua milikmu. Amin. Itu ayat itu. Jadi jangan jalan di mall pegang mercy orang dalam nama Yesus jadi milikku. Enak aja. Perang dulu. Melalui apa? Kerja. Celeng duit simpen baik-baik. Jangan boros. Sudah simpen gak borosnya gak dapat-dapat. Mentek topang saja. Peperangan, amin. Untuk mendapatkan janji ini kita harus perang. Harus bangkit. Bangkit. Yesaya 60 ayat 1 pada bangkit dan jadi teranglah. Sebab terangmu terbit atasmu. Amin. Bangkit jadilah. Kalau mau malas, mau seperti ini aja, nggak bakalan dapat. Nggak bakalan dapat. Kalau kita harapkan 2023 ini bangkit menjadi pemenang, kalau pola hidup kita seperti ini saja, tidak bakalan dapat. Bangkit bersama Tuhan akan kita menjadi pemenang. Amin. Kita tidak bangkit dengan kekuatan kita, tapi kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, jujur nih. Bapak Ibu pernah membayangkan aja. Waktu Yosua, waktu Musa mau masuk dalam Kanaan, kenapa Tuhan suruh Yosua kirim 12 pengintai? Coba kenapa? Udah pergi aja perang. Hasil dari pengintaian itu apa? Membuat semua ketakutan, loh. Betul nggak? Karena dikirim 12 pengintai itu jadi masalah. Jadi pertengkaran atas mereka semua. 10 bilang jangan pergi. Konyol kita ke sana. Kita hanya seperti belalang. Kita akan dimakan habis sama mereka dan kita tidak akan bisa menang. 10 orang. 2 orang bilang kita pergi. Jadi kenapa disuruh mintai? Nah hari ini Bapak Ibu, 2023 akan menjadi tahun kebangkitan, tahun kemenangan. Tapi kenapa bahkan hamba-hamba Tuhan mengadakan seminar bagaimana hancurnya ekonomi nanti? Bukan orang sekuler loh. Lihat seminar-seminar orang Kristen hari ini. Bagaimana menghadapi 2003 ini tahun-tahun kekelaman. Tahun yang sangat berat sekali. Apalagi tahun politik. Pertanyaannya kenapa Tuhan suruh mengintai? Tidak lain. Supaya kita pertama kita siap menghadapi segala hal. Yang kedua, supaya kita kuat iman kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau terlalu gampang manusia tidak mengandalkan Tuhan. Makanya Yosua mengandalkan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kuatkan imanmu. Perkatakan Taurat Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Hari ini memasuki tahun 2023 sudah jalan 1,5 bulan. Tapi janji Tuhan itu bukan bulan Januari. Bukan bulan Tuhan tidak menentukan bulan tetapi sampai 2003. 31 Desember 2003. Sebelum jam 12 berkat itu masih bisa mengalir atas kita. Amin. Tuhan masih punya waktu menggenapi janjinya. Fokus saja. Kita melihat bagaimana akhirnya Yosua memimpin masuk ke tanah Kanaan. Mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Kalau secara manusia tidak mungkin. 10 orang bilang tidak mungkin kita masuk. Karena di sana ada orang keturunan raksasa. Keturunan orang enak yang badannya besar-besar. Kita hanya sebagai belalang.
hari ini mungkin kita katakan, jangankan Pak, jangankan 23 yang sulit Pak. Tahun-tahun lalu aja, tahun-tahun yang gak sulit aja, kita sudah ngos-ngosan, untung-untung aja, nyaris nggak sampai Pak. Mau masuk 23 yang tahun lalu susah bisa menang. Itu kalau menurut Bapak Ibu, menurut pikiran kita yang dangkal. Tetapi rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia yang menuntun, dia yang membimbing. Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang kau tidak pikirkan, dia timbul hati, dia kasih kepada orang yang mengasihi dia. Amin. Ini kekuatan kita masuk tahun 2023. Ayo jangan pada semangat. Saya tahu di antara kita, ada saudara kita, masuk bulan pertama aja. Bukannya bangkit dan menang. Sepertinya secara duniawi kita kekalahan luar biasa. 1 Januari masih beribadah sama kita di sini. Ya. Masih beribadah. Tahu-tahu tanggal 20 meninggal Bapak Ibu. Tanggal 20 Sincia, orang bagi angpau, orang lagi sukacita, dia lagi berduka Bapak Ibu. Rasanya kalau mereka yang mengalami itu janji begini bagaimana? Betul-betul bukan jauh panggang dari api lagi, enggak tahu dari panggang dari mana lagi ya, Ben? Rasanya enggak mungkin. Tetapi percayalah janji Tuhan tidak pernah diingkari. Amin. Tuhan punya 1001 cara menggenapi firman-Nya. Yang penting kita teguh dan kuat. Miliki iman yang teguh. Jangan goncang, jangan goyang. Amin. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, sesambil Bapak Ibu, kita menunggu. Kita masuk dalam penantian. Minggu lalu dikatakan kita masuk ruang penantian. Nah, di samping menunggu ini Bapak Ibu, kita perlu sabar. Jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu tahu cerita tentang Yusuf? Yusuf itu mendapat mimpi, artinya begini loh. Melalui mimpi itu, Yusuf itu dikasih tahu Tuhan, dia akan menjadi orang yang besar, istilahnya lah. Ya, dia akan menjadi pemimpin. Bahkan kedua suku akan tunduk kepada dia. Kejadian itu 13 tahun. Bapak Ibu, setelah dia mendapat itu, saat itulah masalah demi masalah yang dihadapi. Amin. Tetapi adakah satu kalimat yang sungut-sungut? Yusuf tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun tentang masa lalu yang dihadapinya waktu dia sudah menjadi orang kedua. Hanya satu yang diucapkannya, yaitu Kejadian 50 ayatnya ke-20. Ini modalnya Yusuf. Dia bilang, orang bisa merancangkan rancangan yang jahat. Orang boleh merancangkan apapun. Hari ini Bapak Ibu, memasuki tahun 2023 ini, ada janji kebangkitan dan menang. Orang bisa berkata kita menghayal, kita hanya membual. Biarkan orang mau ngomong apa. Tetapi percayalah katanya, tetapi Tuhan merancangkan rancangan yang baik. Amin. Orang boleh merancangkan apapun, tetapi Tuhan merancangkan untuk hari ini, untuk mengatasi kelaparan bangsa itu pada saat itu. Hari ini kita diintimidasi. Sepertinya kita menjadi orang yang terkalahkan hari ini. Bulan-bulan ini kita mendengarkan, lihat aja nanti. Anda percaya firman Tuhan akan digenapi? Amin. Sudah ada contoh, Paulus sudah bilang, belajar. Ditulis itu untuk apa? Untuk peringatan bagi kita. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Amin. Amin. Setuju? Nah Bapak Ibu, terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti saat ini? Mungkin saat ini banyak di antara kita mengalami kesulitan, baik ekonomi, kesehatan. Sementara kita dijanjikan hal yang seperti ini indahnya. Tetapi kenyataan hidup kita lagi seperti ini. Apa yang kita harus lakukan? Kita belajar Paulus bagaimana berbicara kepada umat di Tesalonika. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Tesalonika 6, itu bicara umat di Tesalonika itu mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Ada yang dibunuh. Mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, 18 apa dikatakan?
Berdoalah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam penderitaan, di dalam suasana yang mencekam, dari penganiayaan demi penganiayaan terjadi saat itu, konteks Tesalonika, Paulus berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala, karena itu yang dikehendaki Allah. Artinya Bapak, di dalam penantian kita, di dalam segala masalah kita untuk menantikan, Tuhan berkata tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Banyak Pak, kita ini sudah berdoa. Dari mulai bulan Desember dikatakan ini kita sudah mulai berdoa. Kita sudah siap hari mengucapkan syukur. Tetapi rasa-rasanya masih jauh Pak. Penderitaan, masalah, masukin bulan ini tambah masalah Pak. Rasanya sulit. Sudah berdoa dan bersyukur. Pertanyaannya, doa dan ucapan syukurmu itu sudah benar belum di mata Tuhan? Berdoa ya berdoa, mengucap syukur. Tetapi doamu, ucapan syukurmu itu seperti apa? Ada doa yang berkenan di hadapan Tuhan, ada doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada ucapan syukur yang tidak berkenan di Tuhan. Mari kita bacakan nanti, atau boleh buka Lukas 18. Lukas 18 di ayat 10, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan ada dua orang yang berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Tetapi orang Farisi doa apa? Di ayat 11 di doanya begini Bapak Ibu. Dia bilang begini, Tuhan, saya berdoa mengucap bersyukur. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu. Artinya orang Farisi doa dan mengucap syukur. Betul? Nah kalau ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 ini sesederhana itu tanpa kita pelajari. Hanya doa dan ucap syukur saja. Terus kita mau dapat janji Tuhan. Hah? Dapat gak? Gak. Orang Farisi doanya apa? Dia bilang, Tuhan, saya ini tidak sama seperti orang lain. Saya tidak pernah merampok. Baca terus ya. Saya tidak merampok. Saya tidak lalim. Saya tidak berzina. Saya tidak sama seperti pemungut cukai. Arti doanya, di dalam doa itu tidak ada kerendahan hati. Menganggap diri serbah. Ayat selanjutnya berkata, 2 kali seminggu dia berpuasa. Dia bayar persepuluhan. Menganggap dirinya benar. Dia bilang dia tidak sama dengan orang bea cukai. Berarti dia meninggikan dirinya. Sedangkan doa yang benar adalah doa yang datang kepada Tuhan. Merendahkan diri. Kenapa kita perlu doa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa kita perlu doa? Kita perlu doa. Pertama orang yang perlu doa itu menyadari bahwa dirinya tidak segala-galanya. Amin. Menyadari bahwa kita lemah, kita perlu Tuhan. Betul? Kalau kita hebat, ngapain doa? Kayak orang Farisi pun apa dia doa? Kenapa? Dia mau membanggakan dirinya. Mau minta sanjungan Tuhan. Supaya dia diangkat. Tetapi lihat doa yang benar. Ayat selanjutnya, orang Farisi. Ayat selanjutnya. Pemungut cukai itu doanya begini loh. Karena dilihat ini Farisi doa begini. Dia takut, dia dari jauh-jauh dia berdoa. Dia gak berani menghadap Tuhan itu soalnya dia menganggap tidak layak. Kalau boleh saya begini kata-kata, mungkin dia mau ngomong begini. Tuhan, aku tidak layak memandang wajahmu, aku tidak layak kepadamu. Tetapi berfirmanlah, ampuni aku orang yang berdosa ini. Itu doanya. Bapak Ibu, dia membutuhkan memandang ke langit, melihat itu, merasa dia tidak layak.
Dia berkata, ada pengakuan. Pengakuan, aku ini orang berdosa. Ayat selanjutnya bilang apa? Yuk. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Orang siapa? Pemungut bea cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Siapa orang lain itu? Orang Farisi. Orang Farisi mengucap syukur dan berdoa. Tetapi tidak selamat kata Tuhan. Jangankan mendapat janji, tidak selamat. Hari ini dalam penantian ini, mari kita masuk. Kita masuk dalam ucapan syukur. Amin. Masuk dalam ucapan syukur, berdoa. Kenapa kita disuruh tetap berdoa? Berdoa setiap hari itu menandakan kita rendah. Amin. Kita rendah di hadapan Tuhan. Menandakan kita butuh pertolongan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku. Kalau memang janjimu belum sampai, biarlah berikan aku anugerah, kekuatan untuk menjalani ini. Karena aku percaya nanti Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang dapat timbul dalam hati kami itu menendang, Engkau kasihkan kepada kami orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Sekarang kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, percayalah itu akan digenapi dalam hidup kita. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada 10 bulan lebih. Tetap fokus. Tetap berdoa. Terus mengucapkan syukur dalam segala hal. Kenapa? Mengucapkan syukur itu memberikan kekuatan kepada kita. Mengucap syukur itu membuat kita berbahagia. Maka di ayatnya yang ke-16 berkata, dia kata bersukacitalah. Bayangkan saja Bapak Ibu. Di umat Tesalonika lagi dalam penganiayaan, lagi dikejar-kejar itu. Karena menerima ajaran Kristus. Tapi dia bersukacitalah. Kalau kita tetap berdoa, mengucap syukur, maka sukacita akan mengalir dari hidup kita. Amin. Orang yang mengucapkan syukur selalu bersukacita. Bukan soal apa. Soal bagaimana respon kita untuk mengucapkan syukur. Pengucapan syukur itu membuat kita hidup kita merdeka. Amin. Kalau kita nggak mengucapkan syukur, apapun yang kita dapat, itu musibah bagi kita. Bapak Ibu, saya mau tutup. Ada ilustrasi begini. Kalau misalkan misal kita ini ada kerja nih, ada pegawai kerja gajinya UMR aja. Pas-pasan, habis bulan, habis duit gitu ya. Kayaknya pas-pasan. Satu saat perusahaan yang dikerjain itu dapat untung besar. Jadi dapat bonus deh, bonus. Bosnya kasih bonus. Yang UMR-nya tadi 5 juta, pas-pasan. Satu kali bosnya dapat untung besar, kasih bonus. Dikasih duit 30 juta. Kira-kira bahagia enggak? Bahagia enggak? Mau pulang kerja, kamu sini. Kenapa bos? Kita nih puji Tuhan lah, kita diberkati usaha ini ya. Nah ini ada kamu, buat kamu. Dibuka 30 juta, kira-kira bahagia enggak? Kira-kira waktu dia terima 30 juta itu apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Waduh, kesempatan nih. Udah bertahun-tahun gak pernah ajak anak istri jalan-jalan, minimal ke Ancol deh. Kipas angin udah kutuk, mau ganti kipas angin dah. Ya kalau bisa mau beli kulkas lah ya. Udah direncanain duit 30 juta, udah direncanain. Pulang dengan sukacita, pulang. Le. Udah senang hatinya. Sampai di rumah, ada rumahnya di gang, masuk di gang, dilihat ada orang ramai-ramai, ada apa itu? Apakah istrinya sudah tahu bersukacita? Lihat, ternyata anaknya ketabrak motor yang lewat di gang. Anaknya ketabrak motor, umur 2 tahun ditabrak motor di gang. Bawa ke rumah sakit. Bapak Ibu. Sampai ke rumah sakit. Periksa. 2, 3, 4. Biaya rumah sakit 30 juta.
Habis 30 juta. Mau beli kulkas, mau beli kipas angin, mau jalan-jalan, semuanya sirna. Bapak jujur. Pada umumnya orang akan bilang apa? Kalau itu terjadi pada orang ngomong apa pada umumnya? Ada yang ngomong syukur, ada? Ada? Tidak ada. Bilang apa? Kalau orang Bangka bilang sial bener. Baru dapat duit 30 juta, makan gak habis gitu. Sial hidupnya, apes. Memang hidupnya kumiang lah ya. Udah memang hidup ini udah digarisin susah gitu kan. Nah, akibat itu gak dapat apa-apa lagi. Yang disalahin siapa? Istri. Loh, makanya anak bukan dijaga. Coba dijaga. Akibatnya karena diberkati kan? Karena diberkati jadi, coba kalau gak dapat 30 juta. Apa enak? Enggak enak. Makanya apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak kau lihat, Tuhan sediakan bagimu. Tuhan sediakan duit 30 juta karena Tuhan tahu kau mau pakai buat anakmu. Coba seandainya kata kau gak dapat 30 juta, anak lu mau pinjam duit sama siapa? Hah? Mau pinjam duit gereja belum tentu gereja juga kasih. Mau pinjam sama orang gereja juga belum tentu. Kira-kira gimana? Kalau tidak dapat duit, tetapi karena kita mengucapkan syukur, orang yang mengucap syukurnya, puji Tuhan. Aduh Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Benar, hari ini Engkau menggenapi firman-Mu. Aku tidak lihat, aku gak pikirkan, aku gak timbul dalam hatiku. Tapi Engkau sudah sediakan 30 juta buat bawa anakku ke rumah sakit. Indah gak? Indah mana? Mau mengucap syukur gak? Mengucap syukur gak? Kadang-kadang kan kita maunya apa yang sesuai keinginan kita. Tuhan itu menyiapkan kepada kita yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tahu kipas anginmu masih hidup gak apa-apa. Biar bunyi kotok-kotok masih hidup. Tetapi kalau anakmu gak kuberkati 30 juta. Game over. Apalagi rumah sakit zaman sekarang. Ya. Pemerintah boleh ngomong. Gak boleh tolak pasien. Gak ada duit lu gak ditolak lu. Hah. Dia bilang kekurangan penuh. Dokter lagi cuti. Bapak Ibu, mengucap syukur itu membuat kita bersukacita. Amin. Saya bersukacita karena Tuhan menyiapkan segala. Kalau enggak mau pinjam duit kemana? Kalau gaji UMR pinjam duit mau nyicilnya berapa? Nyicilnya berapa? 30 juta. Tapi Tuhan itu tahu apa yang kita, karena Tuhan pasti mengasihi orang yang telah dikasihinya. Kita ini bukan memilih dia. Kalau dia yang memilih kita. Karena dia akan mengasihi kita. Amin. Percayalah kita ini orang memilih Tuhan. Siap untuk masuk tahun 2023 dengan janji Tuhan. Fokus. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Jangan pandangkan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk pada hamba Tuhan. Silakan WL semua. Biarlah hari ini firman yang sederhana ini menguatkan dan meneguhkan kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Tetap berdoa. Berdoa melatih diri kita untuk tidak sombong. Doa yang benar itu melatih diri kita tidak sombong dan tidak tinggi hati. Yuk para hamba Tuhan silakan. Kita mau masuk perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, bila kita makan dan minum perjamuan ini, hendaklah makan minum dengan cara yang benar. Artinya, sebelum kita makan dan minum sedang dengan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Akui, seperti pemungut bea cukai berkata, Tuhan, ini aku orang berdosa. Layakkan aku makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Ampuni dosaku. Mari setiap pribadi kita datang kepada Tuhan saat ini. Syikirada Bapak Syantaki. Bapak, terima kasih firman-Mu menguatkan meneguhkan kami. Kami tahu janji-Mu akan seperti fajar. Sekalipun mendung, sekalipun gelap menutupi, tapi fajar pasti akan datang.
janjimu pasti tergenapi. Sekalipun keadaan dunia gelap, sekalipun kami tidak melihat ada tanda-tanda seperti itu, tapi kami percaya janjimu tak akan pernah tidak terjadi dalam hidup kami. Hari ini kamu telah mengajari kami untuk belajar daripada umat Israel yang binasa di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yang kau janjikan tanah penuh susu dan madu. Karena mereka melakukan kejahatan. Hari ini kami mau belajar dari hal itu. Paulus telah mengingatkan kami untuk kami belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang terdahulu. Supaya kami melangkah dengan kekuatan iman yang kokoh, yang teguh. Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, lebih dalam lagi ya. Beri kami ketabahan, kesabaran, kekuatan, keteguhan untuk mencapai janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bila kami renungkan siapakah kami ini ya Tuhan. Kami yang menjadi debu di kaki-Mu tidak pantas. Tetapi hari ini Kau pilih kami. Engkau undang kami. Engkau ajak kami untuk makan dan minum dalam sehidangan dengan Engkau Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala yang penuh dan kemuliaan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kekudusan yang daripada-Mu. Oleh karena Tuhan, ampuni kami. Mari pribadi-pribadi kita doa. Mari kita doa pribadi-pribadi kita. Tuhan mendengar. Tuhan mau ada pengakuan dari mulut kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Apapun yang kau alami hari ini Tuhan tahu. Apapun yang kau perbuat di ruangan segelap apapun, setutup rapat apapun, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau pengakuanmu seperti pemungut cukai yang berkata, Tuhan, ini aku orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Sepanjang bulan ini hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni kami, kuatkan dan teguhkan kami. Untuk kami tidak mengulangi lagi apa yang kesalahan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Kedagingan kami yang kadang-kadang mendominasi hidup kami. Tuhan, tolong kami, berikan anugerah kekuatan untuk kami mematikan segala kedagingan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya, kami percaya oleh perkenanan-Mu kami diampuni, kami dikuduskan, sucikan, sehingga kami layak duduk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan perjamuan bisa dibagikan. Anak umur di bawah 12 tahun jangan terima lebih dahulu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
semua perjamuannya? Sepanjang Ada yang belum? hariku Kalau udah yuk bangkit berdiri. berhormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, ini kami. Terima kasih kami dilayakkan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mari angkat roti kita ke atas dan mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukannya roti yang kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian pula sesudah ia makan, ia mengambil cawan. Mari angkat cawan kita tinggi ke atas dan mengucapkan syukur atasnya seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, yang kita telah dilayakkan makan dan minum sehidangan dengan kita, baik kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, jangan ada yang diam. Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada, yang saat ini kita telah makan dan minum sehidangan Tuhan, jangan ada yang diam. Ekspresikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Kau. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah menuntut membimbing kami ya Tuhan, memasuki tahun 2023 ini ya Tuhan Yesus. Di dalam minggu kelima ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati, melindungi kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, oleh pengampunan-Mu ya Tuhan, maka segala beban kami Engkau telah angkat Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan ya Tuhan, beban berat Engkau angkat segala beban ya Tuhan. Yang undur iman yang Engkau bangkitkan kembali. Untuk kami fokus dengan janji-Mu ya Tuhan, untuk memperkatakan janji
janji-janji-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kami yang diberkati oleh kuasa Tuhan yang dalam oleh pengampunannya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.